Oke, jadi saat komponen PC, laptop, dan juga komponen lain mengalami kelangkaan, Acer malah mengeluarkan produk yang harganya masih aman. Jadi seperti kita ketahui bersama, harga PC dan juga komponen itu sekarang lagi naik gila-gilaan. Laptop pun sekarang juga naik gila-gilaan. Dan katanya laptop sekarang juga bisa digunakan untuk mining. Dan barang-barang langka serta naik ini katanya juga karena diborong sama miner dan juga sama scalper. Saya pilih katanya di sini karena memang saya belum tahu pastinya itu seperti apa. Tapi memang intinya harga komponen PC, laptop itu memang sekarang lagi mahal. Nah, di video kali ini kita akan membahas laptop yang baru di launching oleh Acer yang harganya menurut saya masih cukup aman. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Aspire 5 4000 series yang ketika video ini dibuat harganya masih terpantau cukup aman dengan harga MSRP-nya itu 8,499 atau kita bulatkan aja 8,5 juta rupiah. Jadi kalau misalkan kalian lihat di e-commerce dan harganya masih MSRP, menurut saya langsung gas aja. Karena kayaknya 1 minggu atau 1 bulan kemudian harganya bisa naik lagi. Dengan harga 8,5 juta, Acer Aspire yang akan kita bahas kali ini menggunakan prosesor yang harganya juga lagi gila-gilaan di pasar karena saking goibnya, saking langkanya, dan saking limited ketersediaannya, yaitu AMD Ryzen 5 4500U dengan 6 core 6 thread, base clocknya ada di 2,4 GHz yang bisa di boost sampai 4 GHz dan IGB-nya pakai Radeon Graphics dengan speed 1500 MHz. Kenapa prosesor Ryzen terutama 4000 series sekarang itu harganya gila-gilaan? Kalau menurut saya karena memang banyak peminatnya. Selisih performanya aja dengan yang Ryzen 3000 series itu sekitar 30%. Nah, biasanya brand kalau mengeluarkan prosesor baru, performanya itu paling meningkat 5-10%. Nah, ini bisa sampai 30%. Jadi menurut saya memang banyak banget peminatnya dan supply-nya sedikit. Jadi sesuai dengan prinsip ekonomi, ketika supply-nya terlalu sedikit, demand-nya terlalu banyak, jadinya langka. Dan kalau langka, harganya jelas naik tinggi. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz yang bisa di-upgrade sampai 24GB. Nah, kenapa kok 24GB? Kok kayaknya awkward banget gitu ya upgrade RAM 24GB. Karena 8GB-nya ini onboard tapi masih disediakan satu slot lagi yang kosong kalau kalian pengen upgrade. Jadi kalian bisa upgrade 8GB yang udah onboard, 16GB di slot yang kosong tadi. Jadi totalnya 24GB. Kemudian untuk storage-nya udah pakai SSD NVMe yang kapasitasnya juga lumayan besar dengan 512GB NVMe yang speednya lebih dari 2000 Mbps. Dan sebenarnya dengan harga 8,5 juta terus Acer mampu memberikan spesifikasi seperti Ryzen 5 4500U, RAM-nya 8GB upgradable, kemudian storage-nya SSD 512GB, menurut saya udah lebih dari cukup kalau kebutuhan kalian adalah mungkin sekolah online, kuliah online, WFH, kemudian mungkin kantoran, kerja masih cukup. Tapi kalau keperluan kalian udah editing ya, dimana file video itu mungkin besar-besar, apalagi kalau kalian editingnya 4K gitu ya, mungkin 512GB akan cukup dalam kurun waktu 1-6 bulan. Nah, tenang aja karena Acer juga masih memberikan slot SATA yang kosong buat kalian upgrade storage. Kalian bisa pakai harddisk 2,5 inch ataupun SSD SATA 2,5 inch. Kemudian kalau dari segi desainnya masih Acer Aspire banget lah. Tidak ada perubahan yang terlihat signifikan. Dengan logo Acer yang ada di tengah dan di bagian punggung back covernya ini terbuat dari aluminium. Jadi ada sentuhan Acer Swift-nya di Acer Aspire ini yang menambahkan kesan laptop ultrabook dan juga laptop bisnis. Yang berbeda mungkin ada di bagian EXO AMP antenanya. Jadi yang ada di atas punggung back covernya ini bukan hanya sekedar hiasan, melainkan antena yang bisa mencakup sinyal sampai 360 derajat. Atau gampangnya kita sebut aja penguat sinyal. Penguat sinyal yang dinamakan Acer dengan EXO AMP antena yang diklaim Acer bisa cover sinyal itu 360 derajat, sinyalnya lebih stabil, range-nya lebih jauh tanpa harus mengganggu desain dari bagian back covernya. Kemudian untuk engsel-nya belum lolos uji wajib DKID, jadi dia masih belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi nggak apa-apa karena dia sudah memiliki fitur yang namanya 180 degree lay. Jadi engselnya ini bisa dibuka sejajar dengan keyboard. Nah, fungsi ini menurut saya sangat-sangat membantu buat kalian yang suka banget presentasi, karena kalau misalkan kalian pengen menunjukkan presentasi kalian ke 4 orang, 1, 2, 3 gini ya, kalian nggak usah putar-putar lagi laptopnya, tinggal didorong aja set seperti ini dan 4 orang bisa melihat presentasi kalian. Kemudian di bagian engselnya juga terdapat tulisan Aspire dengan aksen warna grey yang menambah kesan elegan, jadi jatuhnya tuh nggak flat satu warna aja. Yang saya suka dari keyboard Acer Aspire 5 ini, walaupun belum ada backlit, tapi keyboardnya itu kayak dilapisin coating lagi
yang sama sekali nggak akrab dengan fingerprint. Nah, saya ini adalah orang yang tangannya cepet banget berkeringat. Jadi apapun yang saya sentuh, kalau dia finishingnya glossy, pasti membekas. Nah, enaknya Acer SP5 ini karena dia kayak di coating lagi dengan cat yang doff. Jadi kalau misalkan saya ngetik di sini, nggak ada fingerprintnya. Jadi benar-benar saya nggak perlu membersihkannya terlalu sering. Untuk touchpadnya, secara posisi memang tidak center dengan spasi. Posisinya pun juga nggak di tengah. Kalau buat saya yang nggak kidal, selama saya pakai sih nggak ada masalah. Tapi mungkin untuk user yang kidal, posisi touchpadnya yang agak ke kiri ini sepertinya bakal butuh penyesuaian lagi. Kalau untuk feel touchpadnya sih udah enak banget. Travel distance-nya pas, baik klik kiri atau klik kanannya. Tapi saran saya buat Acer, mungkin touchpadnya ini bisa diperlebar lagi dimensinya, karena masih banyak space yang tersisa. Dan dengan touchpad yang lebih lebar, menurut saya untuk pengguna yang nggak suka pakai mouse bisa lebih nyaman lagi. Oh ya, karena keyboardnya full size dengan numpad, jadi dimensi laptop ini cukup besar dengan 15,6 inch. Tapi dari segi bobot nggak berat-berat amat untuk sebuah laptop 15,6 inch dengan bobotnya itu 1,9 kg. Masih di bawah 2 kg. Dimensinya pun juga nggak terlalu tebal dengan 1,8 cm. Sayangnya dengan ukuran 15,6 inch, panel yang digunakan masih standar laptop mainstream banget dengan resolusinya itu XD 1366x768 dengan panelnya Acer Comfy View yang menurut saya kalau dibilang kurang enggak juga sih ya, tapi ya standarnya laptop mainstream lah. Acer itu menurut saya dari dulu terkenal dengan kualitas layarnya, mereka selalu pakai panel yang real IPS, jadi bukan IPS level. Nah, entah kenapa di seri Acer SP5 yang kita bahas kali ini Full HD aja enggak, jadi resolusinya masih XD. Tapi mungkin ini adalah langkah Acer untuk tetap memberikan harga laptop yang murah di kondisi fenomena pasar yang lagi harganya gila-gilaan seperti ini. Jadi menurut saya ya it's okay lah. Lanjut dari segi konektivitas, untuk Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC atau Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.1, dan untuk portnya di bagian kanan ada Kensington Lock, USB Type A 2.0, dan ada audio jack. Di bagian kiri terdapat input power, LAN, HDMI, 2 buah USB 3.2 Gen 1, dengan fitur USB charging, di mana kita bisa menggunakan Acer SP5 ini sebagai power bank walaupun laptopnya kondisi ngeslip. Kemudian juga ada USB Type C. Jadi kalau dari segi konektivitas menurut saya udah lumayan lengkap. Yang absen itu adalah slot untuk SD card. Kemudian untuk urusan audio menurut saya standarnya laptop mainstream lah ya. Suaranya itu tipikal ke suara high. Jadi treble-nya lumayan kerasa. Kira-kira seperti ini suaranya. Untuk baterainya berkapasitas cukup besar walaupun sebenarnya Acer SP5 ini bukan masuk ke segmen Ultrabook dengan kapasitas baterainya 54,6 Wh yang ketika kita tes dengan video loop playback resolusi Full HD, brightness-nya ada di 50%, volume 25%, Wi-Fi-nya off atau mode airplane bisa bertahan sekitar 9 jam 15 menit. Dan ketika kita gunakan untuk browsing, Wi-Fi on dengan settingan yang sama bisa bertahan sekitar 8 jam 10 menit. Jadi udah terbilang awet banget. Untuk sistem coolingnya single fan dan juga single heat pipe. Dan yang menarik dengan sistem cooling sesimpel ini aja, ketika kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15, suhu maksimum temperaturnya bisa ada di bawah 90 derajat Celcius. Dan Acer SP5 ini juga lolos dengan Time Spy Stress Test, skornya itu tinggi banget, 99,5% dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk performanya, pertama kita coba di mode Base Performance dengan kondisi laptop dicolok atau plug-in yang biasa kita sebut dengan skenario rata kanan, dan untuk hasilnya dia bisa stabil di kisaran 800 CB. Cuman di running keempatnya agak turun tuh sekitar 600 CB. Kemudian di mode kedua adalah mode di power window-nya itu Better Performance dan On Battery. Jadi laptopnya tidak dicolok. Jadi kita pengen tahu nih kalau misalkan tidak kita cas seberapa sih penurunan performanya, dan ternyata tidak ada penurunan sama sekali dengan skornya itu rata-rata tetap di kisaran 800 CB. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Fast Track mendapatkan skor 2431 dan di Time Spy-nya mendapatkan skor 895. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID. Acer SP5 mampu merender dengan durasi waktu sekitar 2 menit. Kemudian lanjut ke tes Blender menggunakan template BMW seperti biasanya. Untuk CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 27 detik dan untuk GPU rendernya 9 menit 31 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game PUBG dengan resolusinya sesuai bawaan laptopnya yaitu XD 1366x768 dengan grafiknya itu rata kiri atau very low, dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS itu sekitar 50-60 FPS dengan suhu di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke
ke game kedua, kita coba di game PES 2021 dan hasilnya juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS itu sekitar 50 sampai 60 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Aspire 5 yang SKU Ryzen 5 4500U. Dan dengan harga 8499 atau 8,5 juta rupiah ini, menurut saya buat kalian yang lagi cari laptop harganya masih wajar, Acer Aspire 5 ini bisa menjadi referensi yang menarik. Dan dengan harga 8,5 juta tadi tentunya udah include dengan Windows 10 yang udah pre-install di dalam laptopnya, dan juga udah ada OHS 2019 yang misalkan kalian beli di websitenya Microsoft langsung itu sekitar 1,8 juta rupiah. Nah ini kalian dapat gratis seumur hidup, tidak ada subscription. Kemudian untuk kelebihan lain menurut saya adalah sistem coolingnya. Terbukti di mana kita loop sebanyak 10 kali tadi di Zen R15, suhunya itu masih tetap di bawah 90 derajat Celcius. Kemudian untuk opsi upgrade-nya juga banyak, RAM-nya bisa di-upgrade, kemudian storage-nya pun juga masih dikasih opsi untuk upgrade. Kekurangannya menurut saya adalah layarnya ya. Jadi layarnya ini 15,6 inch, tapi resolusinya belum Full HD. Tapi ya sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini adalah langkah Acer agar tetap bisa memberikan harga yang murah. Jadi kita mau komplain banyak pun ini udah dikasih murah di mana yang lain masih mahal. Jadi menurut saya ya it's okay lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.